Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita akan mengulas turnamen yang ada di Jakarta, ASEAN Zone 3.3 Chess Championship 2023 kawan. Di mana turnamen ini untuk memperebutkan tiket kualifikasi Piala Dunia FIDE 2023. Turnamen ini turnamen internasional diikuti oleh pecatur-pecatur Asia, Vietnam, Mongolia, Indonesia sendiri, Singapura, Thailand, Filipina juga ada kawan. Dan sudah dibuka hari Sabtu kemarin memainkan babak pertamanya kawan, di mana Indonesia mengirimkan 14 atletnya untuk kategori terbuka atau pria, dan untuk kategori wanitanya Indonesia mengirimkan 8 pemain. Kemarin di babak pertama ada 6 pemain Indonesia yang mendapatkan kemenangan kawan, dan gamenya akan kita ulas, yaitu salah satu permainan dari Iren Karisma Sukandar ataupun juga Grandmaster Susanto Megaranto. Untuk lebih jelasnya mengenai detail turnamen ini, kalian bisa kunjungi chess.com kawan. Nanti link saya sertakan di deskripsi. Kalian bisa melihat siapa-siapa saja yang ikut di turnamen ini. Mungkin tadi visualnya kurang jelas bagi kalian. Kalian bisa kunjungi websitenya kawan. Dan untuk game pertama yang akan kita ulas ini, kita lihat permainannya Grandmaster Susanto Megaranto yang mendapatkan kemenangan sangat cepat kawan. Hanya 20 langkah saja. Dan nanti di akhir video kita akan lihat permainannya Iren Karisma Sukandar. Terlebih dahulu kita lihat permainan Susanto Megaranto saat menghadapi International Master asal Vietnam kawan. Megaranto pegang hitam. Dan lawannya adalah Minh Thanh Tran mengawali dengan pion D4. Megaranto bermain dengan pion D6, bermain dengan modern defense. Selanjutnya pion E4, pion G6, kuda C3, gajah G7, kuda F3 melanjutkan pengembangan, gajah G4, gajah E2 untuk perkuat posisi kuda dari ancaman diambil oleh gajah kawan, sehingga pion ini bisa lemah, bisa diambil oleh gajah gelap hitam. Kemudian kuda C6 pressure lebih pada petak D4 ini, dan di sini gajah E3 pertahankan pion D4-nya kawan. Pion E5 langsung serang pion D4 dan ditolak, pion didorong maju ke D5 oleh Minh Thanh Tran, dan Megaranto melanjutkan manuver kudanya ke petak E7. Apakah persiapan pion C-nya siap dimainkan kawan? Dan di sini dibalas putih dengan menteri D2. Ada opsi rokade panjang kawan, di sini bisa dilakukan oleh putih. Tapi Stockfish tadi menyarankan menteri ini keluar saja langsung ke petak D3 kawan, ataupun rokade pendek. Tapi memilih dengan menterinya ke petak D2, dan di sini kawan dilanjut dengan langkah gajah pukul kuda F3. Lanjut Megaranto menukarkan gajah terangnya, diambil balik menggunakan gajah. Kalau menggunakan pion berharap kalian menggunakan lajur G ini untuk benteng. Lihat konstruksi hitam Viacento seperti ini sangat kokoh kawan. Benteng saja belum cukup untuk membongkar struktur pion semacam ini. Mungkin kalian punya ide rokade panjang. Pilihan terbaik kawan setelah gajah ambil kuda F3 diambil balik oleh gajah, dan menggunakan sisi atau sayap raja nanti tetap untuk rokade bisa kalian lanjutkan. Dilanjut Megaranto dengan pion H5 mulai menyisir mendapatkan ruang di sisi kanan kawan, dan di sini kawan bisa kalian pilih untuk rokade panjang, pilihan terbaik menurut Stockfish kawan, dan mempersiapkan serangan-serangan di sisi kanan. Tapi malah memilih dengan pion A4, lanjut putih, dan Megaranto menantang pertukaran gajah gelap. Ditolak, memilih dengan langkah rokade pendek. Di sini gajah bergeser ke E2 ataupun pertukaran juga bisa dipilih. Selain rokade ini juga pilihan bagus kawan, bukan lagi rokade panjang. Dan Megaranto melanjutkan pertukaran gajah pukul gajah. Mungkin kalau kalian mengikuti permainan Megaranto kawan, Megaranto ini lebih menyukai, kayaknya sih lebih menyukai permainan kuda ketimbang gajah. Ini bisa dilihat di permainan ini, dia sudah menyerahkan gajah-gajahnya kawan. Berharap dia bisa menutup permainan kawan dengan permainan tertutup, dan dengan kelincahan kuda, nanti diagonal-diagonal gajah terang ini akan diblokade oleh Megaranto, dan berharap kelincahan kudanya bisa membuat pusing putih. Kuda F6 lanjut Megaranto, gajah mundur ke petak E2, jelas persiapan untuk pion F-nya kawan, ataupun nanti bergerak manuver ke petak B5 mungkin mendapatkan diagonal ini. Dan di sini kuda ke D7 dibalas dengan langkah pion A5 mendapatkan ruang sisi kiri atau sayap menteri, dihentikan oleh Megaranto dengan pion A6. Selanjutnya pion B4 lanjut putih, dan Megaranto di sini kawan sudah saatnya untuk rokade, atau kalau Stockfish menyarankan juga menteri bisa bergeser ke petak B8 atau bermain dengan pion F6. Tapi Megaranto tidak rokade kawan.
tapi hanya menggeser rajanya ke petak F8. Ini bukan mostly kawan, karena ini permainan di atas papan, tidak mungkin. Ya, kalau digital kita bermain online bisa saja kita mau menaruh raja ini 2 petak, karena mostly bisa saja jadi 1 petak, tapi tidak kawan. Raja F8 oleh Megaranto, dan di sini pion F4 sudah saatnya untuk dimainkan untuk membuka lajur F bagi bentengnya, tapi memilih dengan pion G3 kawan. Dan ini dimanfaatkan Megaranto untuk segera membuka lajur H bagi bentengnya. Pion F4 baru sekarang dimainkan oleh putih, dan Megaranto membuka lajur H dengan pion H pukul pion G3, dan dilanjut dengan langkah pion H pukul pion G3 kawan. Di sini dilanjut dengan langkah pion E pukul pion F4 lanjut Megaranto, dan di sini pilihan terbaik untuk ambil balik pion hitam ini dengan menteri atau dengan benteng kawan. Pilihan terbaik. Kalau dengan menteri memberikan ancaman skakmat, masih ada kuda bergerak ke petak E5 menjaga pion ini, atau benteng ini segera diangkat naik ke petak H7, juga bisa untuk backup pion F7 ini. Tapi di sini putih memilih ambil balik menggunakan pion G kawan, dan ini langkah blunder. Dan sekarang posisi Megaranto sudah di ambang kemenangan. Tinggal dobrakannya saja kawan untuk mendapatkan kemenangan itu, atau paling tidak mendapatkan 1 perwira atau ancaman skakmat. Silahkan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan kawan killer move dari Megaranto. Oke, 5 detik, 10 detik. Apakah sudah cukup menemukan langkah killer move dari Megaranto? Killer move dari Megaranto ini kawan, kuda sikat pion D5 membuat langkah pengorbanan. Idenya membuka akses menterinya untuk ke petak H4 ancaman skakmat. Dan pengorbanan ini kawan diterima. Kuda pukul kuda setelah menteri bergerak ke petak H4 ini kawan, lawannya menyerah di langkah ke-20. Ancamannya ancaman skakmat di sini kawan. Kalau Stockfish menyarankan gajah ini bergerak ke petak H5 kawan, mengorbankan diri, disikat oleh benteng. Idenya memberikan tempat bagi menteri untuk menjaga petak H2. Kalau ada menteri bergeser ke petak H1, skak masih mempunyai tempat untuk lari kawan. Di sini kalian tidak bisa lagi bermain seperti ini kawan. Benteng melakukan skak untuk serang menteri. Raja ini masih bisa bergerak ke petak G3 kawan. Nanti saling ancam menteri ini. Pada posisi ini kalian tak perlu terburu-buru untuk melakukan skak di petak H1 kawan. Kalian bisa bermain dengan benteng E8, segera mengeluarkan perwira-perwira yang lain. Mumpung raja ini juga sudah tidak bisa bergerak lagi kawan. Atau pion C6 ini terlebih dahulu usir kuda, dan Stockfish di sini menyarankan kuda ini ke petak B6 ataupun jika mundur ke petak E3. Nah, di sini kalian bisa meluncurkan menteri ke petak H1 skak. Raja bergeser ke petak F2, dan bisa kalian ikuti dengan benteng H2 skak. Kalau bergeser ke sini kawan, bisa kalian ikuti dengan langkah benteng bergerak ke petak H3 lagi skak. Raja bergeser ke petak F2 lagi, dan di sini bisa melanjutkan dengan langkah menteri ambil pion E4, ataupun juga pergerakan melakukan skak-skak terlebih dahulu kawan. Di sini komposisi perwira kembali seimbang, tapi posisi hitam sudah dalam posisi menekan kawan. Ada ancaman di sini kawan, ataupun ancaman pada kuda ini diikuti benteng satunya. Nanti kalau raja bergeser ke sini, anggap contoh pada posisi menteri bergeser ke petak D3 menantang pertukaran menteri. Kalian bisa melakukan skak di sini kawan. Raja bergeser ke petak E1, bisa kalian ikuti dengan menteri ambil kuda skak. Kalian akan unggul perwira. Saya tak perlu jelaskan alternatif-alternatif yang lain kawan. Setelah menteri bergeser ke petak H4, bisa kalian otak-atik sendiri sebagai bahan puzzle. Tak perlu saya jelaskan alternatif yang lain, seperti yang saya sebut tadi dengan pion C6 terlebih dahulu, atau tadi gajah H5 kawan. Kita lanjut ke game berikutnya dari permainan Iren Karisma Sukandar yang mendapatkan kemenangan yang cepat juga kawan. Berakhir di langkah ke-26 saat menghadapi Women International Master asal Malaysia. Iren pegang hitam dan lawannya adalah Siti Zulaikha mengawali dengan pion E4. Mereka bermain dengan pembukaan Ruy Lopez kawan, Morphy Defense, gajah mundur ke 4, kuda F6, rokade, gajah E7. Benteng E1, pion B5, seperti biasa langkah-langkahnya cukup standar bagi kawan-kawan yang belum familiar dengan pembukaan Ruy Lopez. Bisa kalian lihat di video playlist Ruy Lopez kawan, nanti di akhir video saya sertakan linknya. Pion C3, dan di sini rokade oleh Iren, pion H3,
gajah B7, selanjutnya pion D4, dan benteng E8 lanjut Iren, kemudian kuda B berkembang ke D2, gajah ditarik mundur ke F8, langkahnya masih cukup standar, masih dalam teori pembukaan Ruy Lopez kawan, dan di sini kuda G5. Benteng naik ke petak E7 untuk melindungi pion ini kawan dari ancaman kuda ataupun gajah. Dan di sini kawan, kuda bergerak ke F3 untuk mendukung saudaranya. Iren bermain dengan pion H6. Dan di sini putih melakukan gebrakan kawan yang merupakan pilihan terbaik juga versi Stockfish. Dengan kuda sikat pion F7 membuat langkah pengorbanan diambil oleh Iren dengan benteng diambil balik oleh gajah. Kalian mendahulukan gajah terlebih dahulu ataupun kuda terlebih dahulu sama kawan. Diambil balik oleh benteng, diambil balik oleh gajah. Tadi kompensasinya adalah mendapatkan benteng plus 1 pion putih kawan. Dan dilanjut menteri B3 skak. Raja bergeser ke G6 dan di sini putih melanjutkan kuda ke H4 skak. Raja bergeser ke H7 dan dilanjut menteri ini bergerak ke F7 langsung kawan. Ingin melakukan skak-skak. Tapi Stockfish tadi pada posisi ini tak perlu terburu-buru bermain dengan menteri ke petak F7 kawan. Bisa bermain dengan pion A4, biasanya akan ditolak dengan pion B4 bisa jadi. Atau menteri kembali ke petak C2 kawan. Menurut Stockfish, memilih menteri langsung menusuk ke jantung pertahanan Iren. Dan Iren simple melanjutkan dengan pion E pukul pion D4. Membuka akses bagi kudanya ke petak E5 nanti kawan, coba ancam menteri. Dan diambil balik menggunakan pion C. Iren sementara tidak bisa untuk lompat ke petak D5 nanti. Dan di sini kawan, Iren langsung netralisir kekuatan menteri karena merasa unggul perwira kawan. Dan menawarkan pion C7-nya diambil oleh putih. Menteri ambil pion C7. Di sini Iren mempunyai ide untuk mencoba menjebak menteri putih ini kawan terlebih dahulu dengan benteng A7 sekaligus lindungi gajahnya. Kuda F5 ancaman di sini tapi masih cukup kuat kawan. Dan di sini Iren mulai menjebak dengan gajah mundur ke petak A8. Posisi menteri sudah benar-benar terjebak kawan. Ke sini masih ada kuda kawan. Kalau bergerak ke sini ada kuda bergerak ke petak D7 juga sudah dalam posisi terjebak. Ada pion, di sini ada kuda sudah tidak bisa lari. Posisi menteri terjebak, mungkin terpaksa akan ambil benteng. Jadi di sini kawan tidak bergerak ke petak B6 melainkan ambil pion D6 kawan, mengorbankan kudanya. Sama-sama memberikan tempo ancaman bagi menterinya Iren. Tapi Iren tidak mau ambil kawan, nanti menteri juga bisa lepas. Dia memilih keluar kawan ke petak G6. Posisi menteri putih masih terjebak kawan. Kesini masih ada ancaman. Tapi dia masih punya ruang kawan, dia lari ke petak C8. Tapi kuda tidak ada lagi yang menjaga, kuda tewas. Putih sudah kehilangan beberapa perwira di sini. Sudah jelas Iren dalam posisi unggul dan permainan berlanjut gajah E3. Iren melangkah kuda E7 tetap ancam menteri kawan dan juga potensinya di sini membuka diagonal terang bagi gajahnya. Menteri bergerak mundur ke E6 dan Iren ambil pion E4 kawan. Walaupun menteri ini sedang mengancam gajah tapi sudah kalah cepat ada ancaman skakmat. Oleh karena itu pion G4 terlebih dahulu dimainkan. Setelah benteng bergeser ke D7 untuk melindungi gajahnya. Lawannya Iren ini sudah merasa cukup kawan karena dia sudah banyak kehilangan perwira. Dia menyerah di langkah ke-26. Ancaman skakmat masih cukup jauh. Tentu kalian dengan keunggulan perwira hitam yang sangat masif ini, kalian tetap akan menang kawan, kecuali kalian sudah mabuk di langkah ke-27 nanti. Oke, itulah kawan permainan dari Megaranto dan Iren Karisma Sukandar yang mendapatkan kemenangan di babak pertama di turnamen Asian Zone 3.3 Chess Championship 2023. Kita tunggu saja game-game berikutnya apakah masih akan diupload di internet kawan, atau nanti admin cari PGN yang lain. Kita tunggu saja. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.